Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online pada saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang kami puji, Engkau Allah kami yang kami tinggikan, Engkau Allah kami yang kami sembah. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu, untuk penjagaanmu yang kau berikan pada kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa. Kita akan mencari Dia. Meskipun dalam ibadah online untuk kali ini, tetapi saya percaya sukacita yang besar ada di dalam hati kita. Kita akan belajar mencari Dia. Kita akan pandang Dia. Dan kita akan rindukan kuasa Allah yang besar dalam hidup kita. Lebih dalam lagi kita akan mencari Dia. Haleluya. Selalu
Engkau mulia, karyamu nyata, karyamu sempurna Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat. Tuhan sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tangannya melawat kita. Bahkan saat kita terjatuh, Allah angkat kita, tempatkan kita dalam pangkuannya. Sungguh luar biasa. Tiada alasan untuk kita untuk tidak taat. Tidak alasan bagi kita untuk terus percaya dan mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Tuhan baik, sungguh baik, dan sangat baik dalam hidup kita. Pandang Dia, hampiri Dia, masuk dalam gerbangnya, kita sembah Dia, datang ke dalam bait-Nya dengan segala ucapan syukur. Kita bersama-sama bersorak untuk Dia, memuji Dia, memuliakan nama-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
Saat ini kita akan buka hati kita. Kita akan tersungkur di bawah kakinya. Pandang Allah Bapa kita. Pandang Yesus. Kita bawa hati kita. Kita sembah Dia. Cari wajahnya. Tundukkanlah hati sebagai seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah di dalam rangka kebenaran sampai selamanya. Inilah Tuhan, persembahkan hidup kami. Ku tak membawa Imanimu jami, apapun juga rasakan saat ku datang dan ke nikmati dunia. keberadaan hidup kita sepanjang hari ini. Ku tinggal semua Haleluya Yesus. pada akhirnya Terima kasih Bapa. saat ku kembali ke surga. Bersama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah di dalam rangka kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam rangka kebenaran sampai selamanya. Dalam rangka kebenaran sampai selamanya. Dalam rangka kebenaran sampai selamanya. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hati kami yang rindu untuk menyembah. Inilah hati kami yang rindu untuk Engkau berlengkapi dan Engkau pakai dengan luar biasa. Mari Bapa, mari Yesus, berkuasalah. Hamba-Mu siap, hamba-Mu siap Tuhan untuk diperlengkapi. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, selamat sore.
jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti online, dan juga sahabat-sahabat online yang masih setia mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Sore hari ini mari kita satukan hati. Tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu menjagai kami sehingga kami boleh tetap sehat dan kami dapat mengikuti ibadah online sore hari ini. Maka Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, roh kami agar Kau taburi dengan kuasa firman-Mu, dan firman-Mu boleh tumbuh kembang di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu siap untuk belajar bersama. Haleluya. Amin. Ibadah sore hari ini berada di Resto Sawah yang berada di Karangpandan. Maka Bapak Ibu, mari kita buka hati dengan satu tema, pengenalan akan Yesus mengubah segalanya. Yohanes 9 ayat 7, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Mujizat pasti terjadi jika kita mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Biasanya di dalam mujizat ada perintah yang tersembunyi, ada perintah yang terkandung. Hanya banyak orang yang tidak mau mempelajari perintah apa yang ada di dalam mujizat itu. Bahkan banyak di antara kita setelah menerima mujizat, ya sudah suka-suka lalu melupakan siapa pemberi mujizat. Yohanes 9 ayat 8 dan 9. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Lalu orang itu berkata, benar, akulah itu. Mujizat besar itu sangat menghebohkan tetangganya. Ada orang yang pro, tetapi juga ada orang yang kontra. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Awas, membicarakan orang lain itu menyenangkan. Dan setan suka, bahkan mulai ngompori, manas-manasi, agar berita itu makin rame dan makin banyak yang nimbrung. Lalu berubah menjadi berita buruk. Coba mari kita lihat. Sebenarnya para tetangga itu tidak ada urusannya, tidak ada sangkut pautnya tentang kesembuhan orang buta ini. Bahkan seharusnya mereka bergembira karena ada mujizat yang luar biasa. Buta sejak lahir disembuhkannya. Pelajaran yang Tuhan berikan pada kita, jangan suka menjadi pencari berita yang sebenarnya bukan urusan kita. Perhatikan Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Berita dari Yohanes 9 ayat 8 dan 9 akhirnya sampai juga kepada orang Farisi dan para ahli Taurat. Nah, jadi berita yang tadinya tidak ada urusan apa-apa lalu dibesar-besarkan sampai juga ke telinga ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yohanes 9 ayat 13 dan 14. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Orang Farisi selalu mencari kesempatan untuk memojokkan Yesus. Bahkan kalau bisa menangkap Yesus dan membunuhnya. Dan inilah celah yang diharapkan. Ini menjadi kasus, ini menjadi pintu masuk, yaitu penyembuhan di hari Sabat. Orang Farisi mulai mengadakan provokasi agar masyarakat mau menerima omongan mereka. Yohanes 9 ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Kita pun kadang termakan provokasi, sehingga kita tidak dapat melihat kebenaran yang dilakukan Yesus, bahkan mengingkari kebaikan Yesus. Memang ikut Yesus itu kelihatannya berat, karena hidup memikul salib dan mulai belajar mengikuti model kehidupan Yesus. Memikul salib saja sudahlah berat, apalagi ditambah mengikut model hidupnya Yesus. Model hidup Yesus ialah tidak mengajarkan teori kasih, tetapi mengajarkan praktek kasih di dalam setiap langkah hidupnya. Kasih ialah berani memikirkan orang lain, artinya mau menekan ego kita. Kasih berani berkorban tanpa memikirkan apa akibatnya. Dan sebenarnya praktek kasih itu masih banyak. Tetapi dua hal ini yang perlu kita lakukan. Yesus yang sudah baik seperti itu harus kita contoh. Tetapi kenyataannya Yesus juga dituduh oleh orang Farisi sebagai orang yang datangnya bukan dari Allah dan orang pendosa. Ingat, pemutarbalikan ini merupakan cara setan yang sangat manjur untuk menjatuhkan manusia. Hawa ditipu setan hanya melalui memutarbalikan perintah Allah. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Itulah cara setan. Hati-hati. Tuhan telah mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita dapat melihat kasih karunia Allah. Kita dapat melihat seluruh jaminan Allah yang disiapkan untuk memudahkan kehidupan kita. Jadi dibalik kita pikul salib, kita mengikuti gaya hidup Yesus, maka seluruh jaminan yang Allah siapkan ini akan diberikan pada kita. Jangan dengar suara setan. Karena mujizat, berkat, perlindungan yang Allah siapkan untuk kita akan gagal kalau kita tidak mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Mata kita telah dicelikkan.
Kalau kita mandi di kolam Siloam, yaitu siap diutus untuk memberitakan Injil. Kita diutus untuk menceritakan keselamatan yang diberikan pada kita. Bahkan jika kita menceritakan berita keselamatan ini, segala jaminan Allah dapat kita nikmati. Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya." Lalu ia sujud menyembah. Yesus butuh pengakuan dari orang yang telah dicelikkannya. Pengakuan dari orang yang telah dicelikkan Yesus ialah Yesus itu seorang nabi yang datang dari Allah. Bagaimana dengan kita? Setelah mata rohani kita dicelikkan oleh Yesus, apakah kita telah memiliki pengakuan bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita? Yesus adalah juru selamat kita. Yesus telah menebus dosa kita agar kita dapat menikmati segalanya yang telah disiapkan Allah untuk kita. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita berani untuk melakukan penginjilan. Berita Injil harus kita sampaikan. Berita keselamatan harus kita sampaikan. Agar banyak orang yang mendengar berita Injil dan menerima Yesus dan dicelikkan mata rohaninya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau memberikan kami berkat, sehingga kami berani untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus selalu membakar hati kami, sehingga kami berani mengadakan berita penginjilan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ibadah tatap muka GBS Haleluya Palur sudah diperkenankan. Jadi bagi jemaat yang belum datang, kami undang supaya jemaat dapat bersama-sama menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saya mengingatkan bahwa pemerintah masih menerapkan dengan ketat protokol kesehatan, yaitu kemana-mana bawa masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan dengan sabun. Jangan lupa, supaya kita tidak menjadi penular-penular baru dari COVID-19, melainkan kita justru menjadi pemutus dari COVID-19 ini. Mari kita akhiri ibadah online pada sore hari ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang kau berkati dengan gemah ripah loh jinawi. Kami bersyukur Tuhan, engkau berikan pimpinan negara kami, yaitu presiden kami, orang yang jujur, orang yang memikirkan keadaan rakyat. Maka Tuhan, berkati Pak Jokowi dengan segala jajarannya. Kirimkan hikmat marifat-Mu, sehingga Pak Jokowi tetap dapat membawa bangsa dan negara kami makin maju di dalam nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberkati Pak Jokowi dengan keputusan-keputusan yang bijak, agar COVID-19 segera menurun, bahkan lenyap dari bumi Indonesia.
Terima kasih Bapa. Engkau berkati para pembantu-pembantunya, yaitu para menteri, para gubernur, para bupati, para lurah, camat, bahkan Engkau berkati RT RW, sehingga semuanya Tuhan bersatu padu dalam satu instruksi memutuskan COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Bambang, Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kau juga jamah Pak Gito, Engkau berikan pemulihan yang sempurna, sehingga Pak Gito boleh beraktivitas sama seperti saat-saat yang lalu. Kau jamah Pak Sarjianto, sehingga Pak Sarjianto pun juga Kau jamah dengan ketajaman mata. Kau jamah Ibu Suharsi, sehingga Ibu Suharsi dapat segera mengikuti ibadah dengan aktif, dan Kau berkati dengan berkat yang luar biasa. Kau jamah Octavianus Indrawijaya, sehingga Octavianus Indrawijaya Kau ganti organ-organ tubuhnya dan boleh beraktivitas di dalam nama-Mu. Kami saat ini berdoa untuk Pak Indro, untuk Pak Pri, untuk Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Doner, Pak Sarjono, dan juga Kau jamah dengan pemulihan yang sempurna, sehingga mereka boleh bersaksi tentang hebatnya Yesus yang telah memberikan pemulihan dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Is, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Mbah Darto, Mbah Hati, Naomi dan Feni. Kau juga jamah dengan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online kami. Tuhan berkati sehingga kami siap untuk mewartakan kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih Bapa. Engkau akan curahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Saudara yang dikasih Allah, kedanganlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk setiap rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.